Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat kembali dalam acara pengajian ngaji Polbu. Bahagia tak? Terima kasih atas kehadiran Bapak Tuan Erpanata, Bapak Yaya, jadi lupa lagi. Tadi Pak Hendarin jadi lupa jadi ada Pak Sistomo, ya, dan Pak Amrin dan Bapak sekalian Bu Ike, dan tentu yang kami hormati Pak Ustadz Haji Palindungan SK. Saya bersyukur karena pengajian pertama kali diadakan di Hang Tua. Cukup banyak yang hadir. Kalau di ruangan ini saya hitung ada sekitar 90. Di Zoom ada 35, jadi lewat dari 100. Emang kami khawatir kalau mengadakan pengajian di sini, kumpul-kumpul jauh. Nah, sebagian besar pensiunan Mbak Tim berada di selatan. Mudah-mudahan nanti tahun depan kita akan pindah ke Slamet Riyadi. Ya, itu tempatnya lebih jauh lagi. Tapi bagi teman-teman Bekasi, Jawa Timur masih bagus. Tapi bagi teman-teman Bintaro makin jauh. Terasa demikian, semoga yang kita lakukan hari ini selalu mendapat ridho dari Allah SWT dan kita selalu dimudahkan dalam menghadapi kehidupan kita di dunia ini. Kalau dilihat tadi kita siap-siap, apa Pak Iwan? Berangkat ya, harus siap-siap berangkat. Tapi tentunya berangkat itu tidak harus yang tua duluan, ya, yang muda juga bisa duluan Pak Ustadz ya. Kita isi kisah hidup kita dengan sesuatu yang bermanfaat untuk bekal kita di akhirat. Dan demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suko yang telah menyampaikan sambutannya. Sebelum kita lanjutkan ke ngaji kolbu, ada bocoran dari Pak Hadiono sedikit kurikulum vitae dari Pak Ustadz Dr. Andian Parindungan MA. Pertama, ada kata-kata yang menjadi pedomannya, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian, sebaik-baik manusia itu orang yang panjang usianya makin baik perbuatannya. Beliau pernah berada di Pondok Pesantren Gontor selama 7 tahun dan kemudian Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo tidak hanya sebagai santri tapi juga menjadi pengajar di pondok pesantren tersebut. Kemudian belajar di UIN Sumatera Utara dan di S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian pernah atau mungkin sebagai dosen di Universitas Yarsi Jakarta dan Universitas Islam Negeri Bengkulu. Saya kira demikian apa yang bocoran yang dari Pak Hadiono. Selanjutnya mari kita dengarkan ngaji kolbu kita bersama Pak Ustadz Andian Parindungan MA yang topiknya adalah bahagia tak mengenal senja. Saya kira cukup waktu yang cukup banyak untuk kita dan nanti ada tanya jawab setelah selesai. Kami aturkan Pak Ustadz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal islama dinan ribatan matinan fi qulubil mu'minin. Walladzi ja'alal qur'ana kitaban hadiyan lil muhtadin. Walladzi ja'ala Muhammadan rasulan aminan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Bapak Suko, pimpinan kita yang saya hormati, para orang tua, ada Bapak Yaya, Bapak Iwan, dan Bapak-Bapak yang tidak saya sebut satu persatu. Terima kasih Pak Diono yang menghadirkan saya ada di tengah Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur Bapak Ibu atas semua nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan penuh rasa syukur Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta istri, keluarga, dan sahabat beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah. Tema kita, bahagia tidak mengenal senja. Ini kayaknya orang-orang yang sangat berbahagia ini, Bapak Ibu. Ya. Tadi saya dapat bisikan dari Pak Hadiono, Pak Yaya, orang tua kita, ya 95 tahun. Wah, 95 tahun. Terus saya lihat, saya intip tadi, masih gagah. Pilihan batiknya luar biasa. Ya, gagah. Kulitnya masih ketat. Badannya masih padat. Cengkeramannya masih kuat ini berarti. Ya, kalau macam-macam ngeri-ngeri sedap kita. Ya, Pak Yaya kan tadi duduknya masih kokoh gitu ya. Luar biasa. Begitu juga Pak Iwan dan semuanya, Pak Hadi juga. Tadi saya turun dari mobil, Pak Hadi luar biasa saya bilang. Ya, masih gagah. Bapak Ibu, ini tidak terjadi secara kebetulan. Serius. Ada hubungan kebahagiaan dengan, atau gini, ada hubungan kondisi emosi kita dengan kesehatan. Gitu. Silakan nanti dibuka buku-buku psikologi. Jadi hubungan emosi dengan kesehatan itu sangat erat. Misalnya gini, contoh. Kalau Bapak Ibu, Ayah Bunda ini pergi ke dokter. Janjian sama klinik, ditunggu nanti jam 5 sore. Jam setengah 4 udah keluar dari rumah. Tapi kondisi sangat macet. Maka pada saat tiba di klinik, suster bilang, Pak, tadi macet di jalan, macet. Kesel nggak? Kesel. Ya udah Pak, tunggu 5-10 menit baru tekanan darahnya kita periksa. Tunggu dia objektif. Apa artinya? Bahwa hubungan emosi, kekesalan, ya, peningkatan temperamen itu akan terlihat dari tekanan jantung. Nah, itu contoh ada hubungan emosi
dengan emosi itu perasaan, terkait perasaan dengan kondisi fisik. Contoh, ada penelitian, orang-orang yang mengalami kanker, penyakit kanker, diteliti, mayoritas pengidap penyakit kanker itu punya masalah emosi. Ini penelitiannya real. Misalnya, jadi kalau ada orang yang Bapak Ibu kenal, perempuan misalnya sakit kanker payudara sama ovarium, misalnya contoh. Penyakit kanker payudara sama ovarium kebanyakan diderita oleh wanita yang punya masalah rumah tangga. Yang stres karena menghadapi masalah rumah tangga. Contoh. Penyumbatan jantung, darah tinggi, tegang otot. Kenapa lebih banyak dialami oleh bapak-bapak dibandingkan ibu-ibu? Kenapa dialami oleh kaum pria dibandingkan kaum wanita? Karena yang bertarung di masyarakat, bapak-bapak pensiun usia berapa? 56. Artinya usia kerja dari tamat kuliah sampai usia pensiun 56 tahun, bapak-bapak yang menghadapi situasi, tantangan, hambatan, musuh yang diciptakan di jalan, di kantor, di mana saja yang terciptakan, itu dihadapi oleh bapak-bapak. Maka dalam teori psikologi, ada adrenalin pada saat menghadapi situasi kondisi di jalan, di kantor, pada saat tugas keluar kota, melihat orang yang tidak nyaman dan seterusnya, ada adrenalin yang dilepas oleh hipotalamus dan ada kortisol, hormon adrenalin sama hormon kortisol. Itu kalau tidak disalurkan maka akan menjadi pemicu, salah satunya penyumbatan arteri ke jantung sama arteri ke otak. Dan yang luar biasa itu sampah emosi sekian tahun. Nah, baru menghasilkan stroke, dan rata-rata stroke-nya itu bukan pada saat kerja, tapi stroke-nya pada saat setelah kerja. Nah, kenapa disambung dengan itu? Karena ada bapak-bapak yang merasa kehilangan makna hidup setelah pensiun. Makanya tolong pesan ke ibu-ibu, tetap sayangi bapak-bapak, sampaikan pesan ini ke anak-anak, sampaikan pesan bahwa anak-anak tetap harus berbakti kepada kedua orang tua, agar kedua orang tua itu punya makna hidup. Nah, bahayanya apa? Ketika sudah tidak merasa bermakna hidupnya, kehilangan makna hidup, penyakitnya dua. Pertama adalah stroke, yang kedua adalah demensia. Nah, kenapa saya katakan di awal bahwa semua yang hadir di sini adalah orang yang sehat, orang yang bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu melahirkan kesehatan fisik. Nah, Islam gitu mengajarkan banyak hal dalam hidup kita. Saya boleh mengingatkan ayah bunda. Yang pertama, jangan pernah menyesali luka batin masa lalu. Kalau mau sehat. Makanya Islam mengajarkan kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Pandangan kita ke depan, visi hidup kita ke depan, orientasi hidup kita ke depan. Maka jangan flashback ke belakang. Biasanya ibu-ibu kalau flashback ke belakang, cerita tentang masa lalu, yang diceritain yang susah-susah. Yang diceritain pengalaman yang sedih-sedih. Mayoritas. Kenapa? Karena hasil penelitian menunjukkan ibu-ibu itu lebih dominan perasaannya daripada pikirannya. Makanya bapak-bapak, udahlah bu, jangan terlalu sering-sering diingat bu. Nah ternyata
luka batin yang kita simpen bertahun-tahun itu tidak baik untuk kesehatan fisik kita. Maka ada istilah sampah emosi. Yang pernah kecewa masa lalu, pernah tersakiti masa lalu, pernah dikhianati oleh teman mungkin, oleh anak buah mungkin, pernah merasa terzalimi, pernah mengalami banyak hal yang menyakitkan hati, itu adalah periode kehidupan masa lalu. Jangan suka dikenang yang pahit-pahit itu. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kita adalah bagaimana kita melihat kehidupan kita ke depan, bukan mundur ke belakang. Makanya Rasulullah SAW, Bapak Ibu, Ayah Bunda mengatakan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Tutup, close, kunci, di lock. Coba, orang yang suka cerita masa lalu, perhatikan ekspresi wajahnya. Tentang kekecewaan, tentang kesedihan, lihat ekspresi wajahnya, mimik wajahnya. Dan ada hal yang terjadi yang tidak disadari oleh diri dia. Apa? Keringat dingin, jantung berdebar. Karena sepertinya film masa lalu itu sedang diputar dalam pikirannya. Maka akibatnya apa? Nah, ini ada akibat. Bapak Ibu yang punya masalah asam lambung, udah minum obat nggak sembuh-sembuh, minggu ini minum obat, minggu depan kumat lagi, minggu ini minum obat, 2 minggu lagi kumat lagi, kita banyak lupa. Yang kita obati hanya lambung kita. Padahal sumber masalah, sampah emosi yang belum clear dan clean di dalam jiwa kita. Jadi obat asam lambung itu sebetulnya pertama itu yang utama membersih jiwa kita dari sampah-sampah emosi. Maka apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita? Apa yang diajarkan oleh Allah? Pertama tentu yang penting jangan menyesali luka batin masa lalu. Bagaimana caranya? Bahwa hari ini bahagia, hari ini tenang, hari ini sukses, hari ini ayah bunda ada di titik ini, di titik sekarang ini, itu tidak lepas dari penderitaan masa lalu, kesulitan masa lalu, kekecewaan masa lalu. Artinya kalau begitu, masa lalu itu untuk disyukuri. Bukan untuk disesali. Kenapa? Tanpa periode itu, maka periode bahagia ini nggak pernah ada. Berarti real masa lalu itu bukan untuk disesali, tapi untuk disyukuri. Makanya Allah di dalam surat Luqman ayat 12 mengatakan, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ketika kita melakukan kebaikan, sedekah sebagai tanda syukur atas nikmat rezeki, apa yang kita rasakan? Hari ini walaupun jauh menempuh ke sini, maaf ya, buat ayah bunda yang kalau nggak mau dibilang, nggak banyak dibilang nggak mau tua, jangan bilang tua Ustadz, bilangnya apa? Senior. Kenapa? Mindsetnya memang beda. Ya, nggak mau dibilang tua, tapi senior, masih mau eksis. Kesini itu bukan dekat. Buat ukuran senior-senior yang udah berusia di atas 70 tahun. 80 tahun, 85, 89, 95. Coba, tapi datang ke sini untuk apa? Untuk ngaji. Untuk apa? Untuk silaturahim. Untuk apa? Untuk meraih rasa bahagia. Untuk meraih rasa bahagia. Dan ini sesuatu yang harus disyukuri. Kenapa? Sampai detik ini ayah bunda dalam kondisi sehat walafiat, bahagia. Bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada ayah bunda. Ya. Bersyukur atas nikmat usia. Bahagia tidak? Bahagia. Sedekah bahagia, bahagia. Nuntut ilmu bahagia, bahagia. Menjadikan hidup kita bermanfaat buat orang lain, hidup kita bermanfaat buat orang lain, bahagia. Nah, artinya
Itu semua adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Maka apa yang kita syukuri hari ini harusnya berbanding terbalik. Begitu kita bersyukur, kita bahagia, kita lock tentang periode masa lalu kita. Kenapa? Karena itu adalah sampah emosi. Allah kata. Dan dahsyatnya, ketika Allah menjelaskan tentang ujian hidup di Al-Baqarah 155, di Al-Baqarah 155 tentang ujian hidup, di Al-Baqarah 152, Allah mengatakan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Kau ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Kau bersyukur kepadaku, jangan ingkar atas nikmat-nikmatku. Nah, jadi kunci kebahagiaan itu adalah bersyukur, dan kita tidak akan pernah flashback mengingat penderitaan, kesulitan, kesedihan, kekecewaan masa lalu. Kenapa? Orang bersyukur itu mampu menetralisir sampah-sampah emosinya. Nah, yang kedua, jangan mencemaskan hidup kita hari ini. Dan hari ini banyak orang yang mengalami gangguan kecemasan. Cemas itu biasa, tapi kalau cemas setiap waktu, cemas setiap saat, itu nggak boleh. Itu penyakit. Maka apa yang dicemaskan? Anak dicemaskan, pekerjaan dicemaskan, hari dicemaskan, semua dicemaskan. Maka tidak ada ruang dia berbahagia. Kenapa? Mencemaskan segala sesuatu. Rasulullah SAW mengingatkan kita, jalani kehidupan kita hari ini. Jadi kita, hari ini saya sedang menjalani takdir kehidupan saya. Hari ini ayah bunda sedang menjalani takdir kehidupan kita. Dengan apa? Dengan ikhtiar, dengan doa. Yang paling penting kita mempersiapkan diri kita untuk menerima kebaikan. Kalau mau bahagia. Nah, jangan khawatirkan hari esok. Jangan menyesali luka batin masa lalu, jangan mencemaskan kehidupan hari ini, jangan mengkhawatirkan hari esok. Kenapa? Hari esok itu bukan milik kita. Maka ada orang yang menjadi Tuhan. Besok bisa jadi, jangan-jangan, andaikan, maka hidup dengan ketakutan-ketakutan yang dia ciptakan. Hidup dengan gambaran imajinasi yang mengerikan, yang ternyata menurut para psikolog, 90 sekian persen apa yang kita khawatirkan jarang, tidak pernah terjadi. Hampir tidak terjadi. Artinya, ternyata banyak di antara kita hidup dengan kecemasan dan ketakutan. Makanya banyak orang hidupnya tidak sehat. Umur 40 tahun udah kayak 70 tahun. Nah, di sini umur 90 tahun kayak 40 tahun. Coba nanti belajar. Saya tadi pengen belajar. Kapan saya pengen main ke rumah ayah-ayah yang sepuh ini, yang senior ini, pengen ngobrol. Apa? Bener nggak yang saya sampaikan ini? Teorinya ini, tapi prakteknya ada pada orang tua kita. Jadi bagaimana mematahkan pikiran ketakutan? Bagaimana kita mematahkan kekhawatiran-kekhawatiran yang kita ciptakan? Buka Al-Quran. Saya contohnya kasih contoh istri saya. Salah satu contoh. Bang, ini kira-kira 15 tahun yang lalu. Bang, aduh saya udah keringat dingin. Kenapa? Ini pulang kerja, saya ingat pulang kerja. Kenapa? Ini udah keluar jadwal sidang meja hijau S2 di Trisakti. Udah mulai deg-degan bang katanya, seminggu lagi. Loh kamu udah baca? Udah. Kamu udah persiapkan semua? Sudah. Terus apa yang kamu khawatirkan? Itu bang, Pak Tobi Mutis, rektor ya,
Trisakti, saya lupa rektor apa ketua yayasan waktu itu. Dia salah satu penguji saya terkenal killer, Bang. Saya bilang apa? Kamu berimajinasi tentang sosok Tobi Mutis, kamu bayangkan bagaimana dia menyidang orang pada saat di meja hijau. Maka itu yang menciptakan ketakutan. Jadi kamu membayangkan, berimajinasi tentang killernya Tobi Mutis dalam menguji tesis, kamu bayangkan menciptakan ketakutan. Nah coba, itu poinnya Bapak Ibu. Dibayangkan, imajinasi, maka menciptakan ketakutan. Gitu. Kita pemberani. Tiba-tiba nonton TV, nggak sengaja, film horor. Begitu selesai membayangkan. Maka yang biasanya ngunci pagar berani jadi nggak berani. Kunci pintu berani jadi nggak berani, naik lantai 2 biasa berani jadi nggak berani. Nah, imajinasi itu mengirim sinyal ketakutan. Ada hubungan antara pikiran dengan perasaan. Gitu. Ada hubungan antara pikiran dengan perasaan. Nah, maka kasus tadi, bagaimana yang baik? Kamu baik, pertanyaan-pertanyaan nanti mudah. Kamu berdoa sama Allah, minta dibukakan hatinya. Sambil jalan, yuk kita baca doa Al-Fatihah. Sambil nyetir nih. Mudah-mudahan Pak Tobi Mutis baik sama kamu. Nggak pakai tapi. Nah kalau pakai tapi, berarti logika kamu main. Logika. Nah, kamu sekarang ketakutan dalam seminggu. Ternyata ujian kamu misalnya bagus. Nggak mengkhawatirkan faktanya. Berarti kamu rugi. Selama 1 minggu ini kamu sudah hidup dalam ketakutan dan ketegangan. Itu tidak baik buat jiwa kamu. Nah, saya katakan tidak baik itu datanya ada. Dari literatur psikologi. Datanya ada. Maka ketika tidak baik setiap hari jantung kita, setiap hari tegang, asam lambung naik. Coba Bapak Ibu masih ingat nggak zaman kita sekolah? Setiap mau ujian pasti mual, keringet tangan basah. Saya tuh kalau mau ujian ini saya suka ngelap. Pulpen tuh licin, basah. Otot tegang. Itu hubungan jiwa dengan fisik. Jiwa dengan fisik. Nah saya bilang sama istri saya, yuk doa. Bayangkan muka Tobi Mutis. Imajinasikan bahwa dia baik, dia ramah, dia bertanya kamu dengan penuh senyuman. Bayangkan. Jangan logika. Nah, kalau pakai bahasa orang hipnosis, itu bicaranya istilah mereka alam bawah sadar. Yang itu kecerdasan emosional. Maka kekuatan apa di situ? Keyakinan dan doa. Diskusi sudah tenang. Serius Bapak, Ayah Bunda, Pak Tobi Mutis itu kalau nguji orang luar biasa. Detail, tajam. Kadang-kadang katanya merendahkan sedikit mahasiswa. Selesai ujian, ya kan? Dia keluar, naik ke mobil. Gimana ujiannya? Subhanallah Bang, Pak Tobi ramah banget. Pertanyaannya nggak banyak, dia seneng lihat tesis aku. Dosen-dosen yang lain akhirnya ngikut juga. Ada nggak yang mencari kesalahan kamu? Ada nggak yang kira-kira hasil temuan mereka pertanyaannya menyusahkan kamu? Nggak ada, alhamdulillah. Tuh, ya Bunda. Ternyata yang dia khawatirkan tidak terjadi. Coba dia khawatir selama 1 minggu. Apa yang terjadi? Tadi, ternyata di luar sana banyak orang yang menciptakan ketakutan-ketakutan.
Maka pada saat berimajinasi dengan banyak hal yang mengkhawatirkan, berefek terhadap jantung, berefek terhadap lever, berefek terhadap tekanan darah. Jadi penyakit asam lambung itu bukan gangguan makanan, bukan gangguan pola makan. Penyakit asam lambung itu gangguan pola pikir. Penyumbatan jantung itu yang kata dokter penyebabnya makanan dan lain-lain, dijawab oleh para psikolog tidak sepenuhnya, karena ternyata gangguan emosi itu menyebabkan penyumbatan arteri ke jantung, arteri ke otak. Kita pernah belajar dulu di biologi ya, otak itu ada sistem limbik. Sistem limbik itu pusatnya pergerakan otak manusia. Ada korteks prefrontal. Di sini letaknya dahi. Itu yang semua mengatur semua perbuatan, perasaan. Nah, sistem limbik itu ada amigdala, ada hipotalamus, ada hipokampus, ada talamus. Itu ternyata bagian-bagian otak yang punya satu kesatuan yang mengatur perasaan, mengatur penglihatan, pendengaran, etos kerja, disiplin, rasa tenang, rasa bahagia. Nah, ketika sirkuit-sirkuit itu rusak, maka efeknya kepada kesehatan fisik kita. Nah, itu terhubung dengan jantung. Makanya kalau ada orang tasawuf bilang bahwa hati itu letaknya di jantung, real. Kenapa? Karena pikiran dan perbuatan kita berhubungan langsung dengan jantung. Contoh, kalau lagi marah, coba pegang jantung kita. Lagi macet, lagi kesel, pegang jantung kita. Lagi dendam sama orang, lagi emosi lihat orang, lagi kesel, lihat perubahan ritme jantung kita. Maka kolbu menurut ulama sekarang bukan hati lever, tapi kolbu itu adalah jantung. Karena yang berhubungan dengan pikiran dan perbuatan manusia itu adalah langsung jantung. Maka sebetulnya gangguan aritmia jantung itu diobati bukan hanya dengan obat, tapi aritmia jantung itu adalah bagaimana kita berpikir sehat, berperasaan sehat, biar jantung kita sehat. Makanya zikir, sabar, ikhlas, tawakal, itu ritme jantung kita stabil tuh. Tapi kok lagi marah, cut. Lagi dendam sama orang lain, push. Itu gangguan aritmia jantung. Hebatnya Islam ngajarkan kita ya Bunda. Apa yang diajarkan Islam tadi? Ketika takut terhadap keadaan yang belum pasti, maka kendalikan rasa takut itu dengan keyakinan. Apa dia? Contohnya, keyakinan kepada firman Allah, kepada Al-Quran, keyakinan kepada Allah. Coba, siapa di antara Bunda yang punya rasa takut berlebihan selama ini? Ada nggak? Ada. Ngangguk, nggak berani angkat tangan, tapi semua gitu. Kendalikan rasa takut itu dengan surat 9 ayat 51. Surat At-Taubah ayat 51. Coba, contoh, saya nih. Aduh, jangan-jangan besok, jangan-jangan ini minggu depan, aduh jangan-jangan. Makanya kenapa kita dilarang pergi ke dukun, ke paranormal. Kenapa? Meramal nasib. Kenapa? Bayangkan itu gangguan, dampaknya terhadap gangguan emosi kita. Jangan-jangan, andaikan kalau ini terjadi pasti begini. Kendalikan dengan surat 9 ayat 51. Apa kata Allah? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan tidak akan menimpa kita sesuatu kecuali yang ditakdirkan Allah kepada kita. Hendaklah orang beriman bertawakal kepada Allah.
Coba kita kasih contoh nih. Jadi gini, ayah bunda. Ada istilah kalau di kita tuh wirid ya. Ada wiridan. Nah, surat 9 ayat 51 diwiridkan. Tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang Allah takdirkan kepadaku. Nah, kalau dalam bahasa teman-teman psikologi, diafirmasi. Tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang Allah takdirkan kepadaku. Kalau Allah tidak takdirkan, sesuatu pasti tidak akan terjadi. Jadi itu untuk mematahkan pikiran takut, pikiran cemas. Ternyata yang kita khawatirkan 90% tidak terjadi. Nah, orang beriman tuh harus punya keyakinan itu. Tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang Allah takdirkan kepadaku. Surat 9 ayat 51. Sesuatu pasti tidak akan terjadi kalau Allah tidak takdirkan. Aku bertawakal kepada Allah. Bayangkan Allah ajarkan itu dalam Al-Quran. Ada orang, banyaklah di luar sana, kalau lagi ngaji apalagi, Ustadz, hidup saya ini penuh kesulitan. Kayaknya betul-betul penuh kesulitan. Seperti tidak ada jalan keluar, Ustadz. Terus dia pikirkan, dia ulang-ulang, hidup penuh ketakutan, hidup penuh ketakutan, hidup penuh ketakutan. Akhirnya mentalnya jadi mental penakut. Ada teori hipnosis. Hipnosis itu kalau ayah bunda lihat di televisi, game-game hipnosis itu, kan ada gamenya tuh ya, permainan. Coba. Ini misalnya, ini saya praktekkan di kantor saya praktekkan sama karyawan saya. Tadi contoh kalimat, hidup saya susah, hidup saya kesulitan, diulang-ulang. Akhirnya itu masuk ke alam bawah sadar, susah, kesulit, susah, sulit, susah, sulit. Maka kita ketemu sama orang yang hidupnya mengeluh saja. Ketemu sama siapapun ngeluh. Tuh ada jemaah yang jadi pembicaraan. Oh dia kalau sama siapa aja ngeluh tuh Ustadz. Makanya alam bawah sadar itu sudah terbentuk dengan kalimat-kalimat negatif. Nah, saya kasih contoh. Karyawan saya kasih pegang air dingin dari kulkas. Air dingin. Tapi sebelum saya kasih pegang, saya bilang gini, Resa, air ini panas. Sebenarnya saya taruh gini, Resa, air ini panas. Sangat panas, betul-betul panas. Sangat panas, betul-betul panas. Sama kayak tadi, susah, hidup penuh kesulitan gitu kira-kira ya. Nah, ini padahal RS. Faktanya ini RS. Ini air panas, sangat panas. Kamu pegang, kamu nggak bisa. Betul-betul panas. Begitu kamu sentuh, kamu nggak kuat jari kamu. Panas banget. Betul-betul panas. Ada waktulah sekitar beberapa detik saya ngomongin itu. Panas, betul-betul panas, sangat panas. Dia pegang, ayah bunda. Dia pegang. Panas Ustadz. Panas. Saya bilang. Iya ya Resa ya. Saya gituin ya. Iya ya Resa. Iya panas ya Resa. Saya pegang lagi Resa. Wih gak kuat Ustadz, panas. Ya Allah, ini air dari kulkas. Coba. Maka ada istilah sekarang mindset. Mindset. Nah, dia duduk di kursi. Resa, kamu duduk sekarang di kursi. Tapi begitu kamu duduk, kamu sekarang lihat duduk, di depan kamu itu ternyata kuburan, meja kerja. Ternyata kuburan, ada nisannya Resa. Kuburan ada nisannya. Betul-betul yang kamu lihat kuburan ada nisannya. Betul-betul nisan. Dan kamu ketakutan. Dia buka mata. Di kuburan mana saya Ustadz? Nah, mindset. Saya bukan gamenya yang penting buat saya. Yang buat saya tuh, saya pelajari hipnosis itu bukan untuk game. Bukan untuk konyol-konyolan seperti di TV, bukan.
Tapi ternyata ketika orang selalu mengatakan, aku susah, aku susah, aku susah, aku nggak kuat, aku lemah. Susah betul. Karena tadi faktanya ini air es. Tapi dipegang karena dikirim kalimat panas, 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 nggak kuat. Kamu pegang panas, nggak kuat. Nggak kuat pasti panas. Pasti panas. Kok bisa ingin jadi panas? Mau bilang sama Reza, setelah ada proses ngobrol-ngobrol, Reza, saya panggil Reza saya si Reza ke ruang saya. Saya ngobrol sebentar untuk dia masuk ke trans. Trans itu posisi dia pengalihan masuk ke alam bawah sadar. Reza, kita ada di rumah kamu. Kita betul-betul ada di rumah kamu, dan di depan itu kamu ketemu ayah kamu, ada ayah kamu. Kamu buka pintu nanti, ayah kamu di depan. Kamu keluar, kamu ketemu sama ayah kamu, Reza. Maka kamu keluar, saya bilang. Dia keluar. Adik saya tuh, saya bawa adik ke sini nih. Dia lagi di luar, di kursi, di meja kerja yang lain. Begitu, saya nggak kasih tahu dia. Sebelumnya saya nggak infoin ke dia. Begitu Reza buka pintu, ayah. Nah dia bingung kan? Kok dipanggil ayah? Ayah, kok ayah cepet pulang? Kan ayah tadi pagi kerja. Kok cepet pulang ya? Adik saya bingung. Saya kasih kedip, yain aja. Saya bilang, kok ayah cepet pulang? Bukan tadi pagi kerja. Bu, hitungan ketiga kamu normal. 1, 2, 3 kamu normal. Dia normal. Cerita apa itu? Mindset. Jadi kalau kita bilang susah, sedih, maka kenapa ada orang nggak punya masalah tuh tetap merasa susah, tetap merasa sedih, karena yang dia install adalah kalimat negatif. Nah coba, gimana caranya? Masukkan kalimat positif yang kita yakini adalah Al-Quran. Yang kita yakini adalah hadis Rasulullah. Al-Quran bilang apa? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Diwiritin. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. 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 Sambil nyetir, sambil jalan, bunda-bunda sambil masak. Bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Janji Allah, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Itu surat apa? Al-Insyirah. Jadi kalau mau bahagia, hati ini dinetralisir dari sampah emosi. Jangan menyesali luka batin masa lalu, justru disyukuri. Jangan cemaskan hari ini, jangan khawatirkan hari esok. Ingat, bersama kesulitan pasti ada kemudahan, bersama kesulitan pasti ada kemudahan, ayah bunda. Apalagi kira-kira? Contoh, tadi surat 9 ayat 51. Surat 9 ayat 51 tadi, tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang Allah takdirkan kepadaku. Coba kita tes. Surat 9 ayat 51 dulu tes. Tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang Allah takdirkan kepadaku untuk mematahkan ketakutan kita. Coba, diulang 10 kali coba. Tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang Allah takdirkan kepadaku. Tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang Allah takdirkan kepadaku. Tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang Allah takdirkan kepadaku. Tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang Allah takdirkan kepadaku. Tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang Allah takdirkan kepadaku. Tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang Allah takdirkan kepadaku. Tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang Allah takdirkan kepadaku. Tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang Allah takdirkan kepadaku. Tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang Allah takdirkan kepadaku. Tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali yang Allah takdirkan kepadaku. Itu semakin banyak kita miripkan. Fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Itu energi yang luar biasa itu. Mampu mengikis rasa. Nah, atau apa? Misalnya ada orang, kenapa ya? Ujian hidup aku berat. Aduh, aku pasti nggak kuat. Jangan-jangan nanti besok begini lagi, gitu kan? Bagaimana cara mengendalikannya, mematahkannya? Ayo Bunda. La yukallifullahu. Tuh, Allah bilang, Allah tidak akan menguji aku di luar batas kesanggupan aku. Allah tidak akan menguji aku di luar batas kesanggupanku. Allah tidak akan menguji aku di luar batas kesanggupanku. Nah, dalam tradisi psikologi, dalam disiplin ilmu psikologi, itu istilahnya afirmasi. Pernah dengar gak istilah afirmasi itu? Jadi diulang-ulang. Nah, sebetulnya istilah kita diwiridkan aja. Ya, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Tidak akan menimpa aku sesuatu kecuali Allah takdirkan kepadaku. Allah tidak akan menguji aku di luar batas kesanggupan aku. Gitu. Ada wirid, amalan yang nggak kalah dahsyat juga. Apa itu? Ketika yang kita usahakan kok gagal, usaha lagi gagal, usaha lagi kok gagal, gitu kan? Terus bagaimana kita menguatkan diri kita? Bagaimana kita kuat? Ada kekuatan, ada energi, tidak lemah karena gagal. Mau nyoba lagi, bagaimana? Afirmasi. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allahumma, kalau di Quran kan kulillahumma. Kulillahumma, karena ini jadi wirid, jadi doa. Allahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tuh. Innaka ala kulli syai'in qadir, ya Allah. Aku enggak kuasa, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu, ya Allah. Tuh. Optimis tuh. Sangat optimis. Jadi ayah bunda, dalam menjalani sisa hidup kita, yang Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing ataupun orang yang sedang menyeberang. Jangan di hari senja hati kita makin gundah gulana. Harusnya di hari senja itu setiap muslim makin bahagia. Hidup makin bahagia, menjelang pulang tadi istilah Pak Suko, menjelang pulang makin bahagia. Kenapa? Anehnya di luar sana banyak orang menjelang pulang makin gak bahagia. Kalau ayah bunda menjelang pulang makin bahagia. Kenapa? Ingin bertemu dengan Allah. Ingin meninggalkan kepenatan hidup dunia ini. Ingin masuk ke alam barzah. Alam barzah itu bukan 1 kali 2. Alam barzah itu kehidupan yang jauh lebih indah daripada kehidupan dunia ini. Maka disebut dengan raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Jadi kita terjebak lihat ya 1 kali 2. Ada saya cerita sama Pak Adi di pengajian di Masjid Cirende, jemaah saya itu. Yang satu menjelang meninggal itu depan saya. Duh, aku takut. Aku takut. Nah, dia lihat tuh. Tempat yang mau dia tuju. 2 jam setelah saya pergi meninggal. 2 jam setelah saya pergi meninggal. Duh, aku takut. Aku takut. Berarti alam barzah itu bukan 1 kali 2. Apa yang kita lihat dengan mata kita. Nah, yang satu apa? Suami jemaah saya yang perempuan. Dia bilang, Ustadz, saya kayaknya nggak bisa kawin lagi. Saya juga nggak nanya, bukan mau kawin sama saya, bukan. Saya disuruh kasih nasihat, Ustadz kasih nasihat biar dia membuka diri, mau nikah lagi, jangan hidup sendiri, kasihan masih muda, gitu kan. Nah, waktu saya kasih nasihat, saya bilang, maaf ya, bukan saya mau ngurus kamu
mau nikah biar saya nikahin. Jangan salah paham. Nah, kamu nikahlah membuka diri. Bukalah diri kamu, menikahlah. Anak-anak kamu masih kecil. Dia bilang apa? Aku nggak bisa lupa Ustaz. Menjelang suami aku meninggal di pelukan aku, dia bilang gini. Ini di rumah sakit. Subhanallah, indah sekali Bunda. Bunda, indah banget, subhanallah. Indah banget katanya, subhanallah. Allah tidak pernah mengingkari janji. Indah banget Bunda, indah banget, subhanallah. Kalau yang tadi, yang pertama, takut. Kalau yang kedua saya nggak nyaksikan, istrinya cerita ke saya. Tapi dia bilang, indah banget Bunda, subhanallah, indah banget. Sangat indah Bunda, sangat indah. Allah nggak ingkari janji. Bunda, kalau Allah izinkan aku masuk surga, aku tunggu Bunda di surganya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia wafat dalam pelukan aku, Ustaz. Berarti alam barzah itu bukan 1 kali 2 ya Bunda. Makanya alam barzah bagi orang beriman taman di antara taman-taman surga. Nah, maka konsep bahagia di dalam Islam sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, karuniakan kami kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan sampai masuk usia senja. Kebahagiaan di akhirat ketika radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridho kepada kita ridho kepada Allah. Ya. Jadi dalam satu hadis disebutkan ketika semua orang beriman yang dicintai oleh Allah masuk surga, Allah bertanya kepada orang beriman, wahai hamba-hambaku, sudahkah aku penuhi janjiku semuanya kepada kalian? Sudahkah aku penuhi semua janjiku kepada kalian? Maka semua ahli surga mengatakan, ya Allah, alhamdulillah, Engkau telah memenuhi semua janjimu kepada kami, ya Allah. Alhamdulillah. Apalagi yang kalian harapkan? Apalagi yang kalian inginkan? Kan semua janjiku sudah aku penuhi. Apalagi yang kalian mau? Apa kata ahli surga? Ya Allah, izinkan kami menatap wajah-Mu ya Allah. Jadi puncak kenikmatan surga itu ketika ahli surga dapat melihat Allah. Izinkan kami menatap wajah-Mu ya Allah. Maka seketika itu Allah menampakkan diri kepada ahli surga. Allah tampakkan dirinya kepada ahli surga. Kemudian Allah mengatakan kepada ahli surga, tinggallah di surga selamanya, kalian tidak akan pernah susah, kalian tidak akan pernah menderita, keridhoanku menyertai kalian selama-lamanya. Ya Bunda. Nah, kalau kita kembali kepada Al-Quran, ya, apa sih yang membuat kita bahagia? Ternyata yang membuat kita bahagia versi dalam perspektif Al-Quran dan hadis Rasulullah dengan apa yang dikaji oleh para psikolog hampir sama. Ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Jadi untuk masalah gangguan emosi, sedih, cemas, takut, was-was, ternyata obat yang paling dahsyat menurut para psikolog, salah satunya dengan apa yang ada dalam Al-Quran ternyata sama. Apa itu makna hidup? Ternyata adalah makna hidup. Jadi kalau mau sehat secara mental, kemudian mental kita menyehatkan badan kita, itu adalah makna hidup. Itu yang kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia orang yang bermanfaat buat orang lain. Khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia orang yang panjang usianya makin baik perbuatannya. Makanya konsep makna hidup dalam Islam itu ada di dalam surat Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimudillah aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi makna hidup itu ayah bunda,
Jadi gini. Ada, saya kasih gambaran rangkaiannya. Ada yang pertama disebut dengan tujuan hidup. Jadi kalau para psikolog bilang orang yang punya tujuan hidup biasanya punya makna hidup. Tapi kalau saya rumuskan dari Quran, pertama kita ini harus punya tujuan hidup. Yang kedua ada pedoman hidup, Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga pasti punya pandangan hidup. Tujuan hidup, pedoman hidup, pandangan hidup. Yang keempat adalah makna hidup. Yang keempat adalah makna hidup. Jadi makna hidup itu lahir dari tujuan hidup, pedoman hidup, pandangan hidup. Melahirkan yang disebut dengan makna hidup. Nah, orang yang punya makna hidup itu paham akan hakikat hidup. Jadi hidup ini bukan jadi orang kaya, tapi orang yang bermakna hartanya. Hidup ini bukan jadi profesor, bukan jadi dokter. Percuma kalau profesor dokter kalau ilmunya nggak bermanfaat. Nah, jadi makna hidup itu lebih kepada nilai manfaat. Nilai manfaat umur, nilai manfaat ilmu, nilai manfaat harta. Jadi ternyata bahagia itu adalah ketika ilmu kita bermanfaat. Ketika harta kita bermanfaat. Ketika hidup kita bermanfaat. Nah nilainya itu ada pada dua. Yang pertama hablum minallah, sholat. Hablum minallah itu apa ya bunda? Sholat, puasa, zikir, baca Quran, pergi, belum, sedekah nanti hablum minan nas. Nah, umroh haji, ya, umroh haji. Nah, hablum minan nas, sedekah, silaturahim, sholat berjamaah. Hah? Apalagi? Hablum minan nas. Ilmunya bermanfaat, menghormati tamu, sayang sama keluarga, jadi ayah yang baik buat anak-anak, jadi ibu yang baik buat anak-anak, jadi kakak yang baik buat adik-adik, dan seterusnya. Itu hablum minan nas. Jadi makna hidup kita tuh terletak pada hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Nah, hebatnya. Ini dia, hebatnya. Otak itu dalam perspektif psikologi, gelombangnya ada 4. Yang pertama gelombang delta. Gelombang delta itu pada saat otak kita dalam keadaan tidur. Itu delta. Ya, delta. Sekarang ayah bunda kerja, beraktivitas, segala macam. Gelombang otaknya beta. Aktif. Saya nyetir tadi, bangun pagi, bergerak, ngatur rumah. Nah itu gelombang otak saya aktif, namanya gelombang otak beta. Zikir, doa, suasana hening, tenang, itu gelombang otak kita alfa dan theta. Alfa dan theta. Gitu. Ternyata kalau kita kerja dari pagi sampai sore nggak sholat, nggak zikir, kerja aja. Itu berarti gelombang otak kita ada di beta terus, aktif terus. Bapak Ibu, ayah bunda, otak bisa mengalami cedera. Bisa mengalami lelah. Jadi yang kata, duh kok lelah banget. Sebetulnya yang lelah itu adalah otak kita. Gelombang otaknya ada di beta, tegang terus, aktif terus. Bahkan maka ada orang yang sudah di kasur pun udah jam 1, otaknya masih beta. Insomnia itu orang gelombang otaknya beta itu. Badan sudah di kasur, malam sudah gelap, tapi otaknya masih loading. Masih aktif, oh tadi belum selesai kerjaan saya, yang tadi pagi belum tuntas, mudah-mudahan besok ketemu si A, si B, oh bisa tanda tangan, padahal udah di kasur. Tuh, gelombang otaknya dari pagi sampai malam masih beta. Maka hebatnya kita, subhanallah, 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 alhamdulillah. Hebatnya Al-Quran Islam, Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Pada saat gelombang otak ini beta, sekarang kan beta nih saya, ceramah, kerja aktif. Tiba-tiba nanti jam 12 kurang 15 azan zuhur, gelombang otak saya dipindahkan oleh Allah ke alfa dan theta. Hening, khusyuk.
damai, ya zikir, setelah sholat zikir. Nah, ditenangkan gelombang otak itu. Setengah jam kemudian habis makan, habis sholat makan, kerja lagi, beta lagi, gelombang otaknya beta lagi, aktif lagi. Jam 3 terdengar suara azan asar. Nah, kita sholat lagi, kena air wudhu lagi, fresh lagi tubuh kita. Kenapa fresh? Karena hadis Rasulullah SAW mengatakan wudhu itu menggugurkan dosa. Berarti kita fresh lagi. Cuci lagi mulutnya, cuci lagi hidungnya, cuci lagi matanya, telinganya. Bersihkan lagi pikirannya. Dosa kita gugur bersama air, sholat lagi. Allahu Akbar. Gelombang otak kita pindah lagi ke alfa dan theta. Zikir, wirid. Habis itu nyambung lagi kerja, kurang lebih 2 jam. Begitu masuk 2 jam, masuk jam 5. Jam 5. Ya, gelombang otak beta lagi tuh aktif. Sampai rumah azan maghrib sholat, gelombang otak pindah ke alfa theta, terus sampai sholat isya, tenang bersama keluarga, bahagia bersama keluarga, sholat isya, alfa theta lagi. Begitu tidur, gelombang otak kita masuk ke delta, tidurnya enak, nyenyak. Nah, ada orang gelombang otaknya masih beta sampai malam. Jadi subhanallah, sholat itu diteliti, zikir, sholat, puasa, itu gelombang otak kita ada di alfa theta. Itu yang bikin kita sehat. Nah, makanya kemudian diteliti, sholat itu ternyata meningkatkan hormon bahagia yang bernama endorfin. Adik saya kanker, adik ipar di rumah sakit. Terus dokter datang, waktu dokter udah pasang infus, saya sama istri datang. Dok, ini apa? Ini morfin. Ini morfin. Maka dia udah nggak menjerit, dia tidur, dia nggak cemas, dia tenang, karena sudah masuk infus morfin, obat mengandung morfin. Coba, ayo bunda, tadi dia menjerit, dia dia gelisah, begitu diinfus dengan morfin, semua tenang. Nggak menjerit lagi, badannya enak lagi, tenang. Ya, oke. Di tubuh kita ada morfin itu, bernama endorfin. Kita puasa pada saat kita baca Al-Quran, hablum Allah. Makanya kalau bunda jarang sakit kepala, jarang sakit lagi, produk endorfin. Makanya Ali bin Abi Thalib, begitu pakai ihram, labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian berimajinasi dengan hal-hal yang membuat bahagia. Itu kerja korteks frontal. Bagian otak ada di sini, korteks frontal. Itu kemudian kita kok bahagia banget ya, kok nih tenang banget, kok damai banget. Terus merasakan dekat dengan Allah. Sudah berihram, begitu berihram merasakan dekat dengan Allah. Begitu tawaf, kok bahagia banget. Begitu sa'i, kok bahagia banget. Subhanallah. Itu karena apa? Tubuh memproduksi hormon endorfin. Nah, dalam kajian psikologi korteks frontal di sini. Korteks frontal di dahi dekat dengan mata. Korteks frontal. Subhanallah. Ternyata semua kunci dari semua aktivitas tubuh kita adanya di sini. Di sini nih. Korteks frontal. 5 kali. 5 waktu dalam sehari. 5 waktu dalam sehari kita sujud. Coba. Bayangkan. Pantesan Rasulullah SAW mengatakan saat yang paling indah dalam hidupku saat sholat, saat paling dekat aku dengan Allah pada saat aku subhanallah. Korteks prefrontal, korteks prefrontal di sini. Nah, itu ada di sini. Rasulullah bilang pada saat aku dekat dengan Allah, pada saat aku sujud. Jadi
Terjawab udah ya, kenapa bisa 80 tahun, 90 tahun, 90, 50, tapi kulit 50. Ini coba yang di depan ini. Ayo lihat tuh. Pak siapa? Tuh, ayah hartawan tuh, lihat kulitnya itu. Ya Masya Allah, lihat semua tuh. 76 tahun lihat. Tuh lihat, andaikan rambut nggak putih, jalan dengan penampilan begini, orang bilang 56 ya Pak. Nah, bener. Pak Adiono, ayah Yaya nih. Ayah Yaya 95 tahun. 95 tahun lihat badannya. Jangan-jangan masih kuat push up itu. 95 tahun. Terjawab. Tuh, makanya harus bahagia. Terus bahagia. Ya, makanya bagaimana caranya? Jangan menyesali luka batin masa lalu. Kuncinya jangan cemaskan hidup hari ini. Jangan khawatirkan masa depan. Jalani hidup kita. Nah, tadi kuncinya apa? Bersyukur. Bersyukur. Banyak nih, materinya belum selesai nih. Bersyukur. Yang kedua apa? Makna hidup. Makna hidup. Harus bermakna hidup kita. Hidup itu maksudnya uang, ilmu, waktu. Kan itu yang kita miliki. Itu harus bermakna. Itu dalam pandangan Islam itu. Nah dalam pandangan psikologi, obat dari stres, obat dari gangguan emosi adalah makna hidup. Harus bermakna. Maka yang makna hidupnya pasti bahagia. Kalau ada orang yang tidak bahagia berarti hidupnya tidak bermakna. Nah, makna hidup itu hubungannya baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Nah, kepada manusia hablum minan nas. Ini udah pernah saya sampaikan ya di sana, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi sedikit. Hablum minan nas meningkatkan hormon serotonin dan oksitosin. Jadi silaturahim kayak gini bahagia, ya. Mengajarkan ilmu-ilmu kepada orang lain bahagia, sedekah bahagia. Kenikmatan jadi seorang ayah, kenikmatan jadi seorang kakek, kenikmatan jadi seorang ibu, kenikmatan jadi seorang nenek. Saya bahasanya kenikmatan, sebenarnya kebahagiaan. Ya, bagaimana bahagianya jadi seorang kakek, jadi seorang ayah, jadi seorang nenek, jadi seorang ibu. Ketika bisa menolong adik-adik kita. Jadi bahagia itu ketika kita tuh aku makan enak, adik aku makan apa ya? Gitu-gitu. Maka kita bantu adik kita, saudara kita itu bahagia. Nah, itu meningkat hormon serotonin. Nah, kedua hablumillah sama habluminanas itulah yang disebut dengan makna hidup. Nah, orang yang bermakna hidupnya lebih panjang usianya dibandingkan orang yang tidak bermakna hidupnya. Makanya tadi di awal saya sampaikan ternyata penyakit demensia itu banyakkan dialami oleh umumnya orang-orang yang merasa kehilangan makna hidup. Asumsi dia. Asumsi. Nyatanya, jadi gini contoh. Ibu-ibu sama bapak-bapak, ayah bunda, semakin senja itu, semakin senior itu kadang-kadang semakin sensitif, betul? Betul? Jadi contoh nih, bapak-bapak. Bu, bapak-bapak manggil ibu nih. Bu, gitu kan? Kok belum nyaut? Bu, aduh belum nyaut juga. Datang nih ibu. Ibu kemana sih bu? Udah 3 kali panggil nggak datang-datang. Dalam hati nih, dulu sekali panggil waktu aku masih di RUT, sekali panggil bu langsung datang. Sekarang apa? Karena aku udah pensiun, perasaan dia ini asumsi. Padahal istrinya udah tua juga. Kalau dulu bu dia bisa lari. Kalau sekarang kan istrinya juga pelan juga. Tapi asumsi, apa karena aku udah pensiun ya? Dia telepon anak. Nih saya kasih contoh, ini real. Dia telepon anak. Assalamualaikum. Ya Pak, apa kabar kamu nak? Sehat Pak?
Apa lagi ngapain? Gak ada di rumah. Yang Mbok Sabtu Minggu ke sini, nah aku sibuk Pak. Sibuk banget kerjaan. Aduh numpuk Pak, sampai sekarang lembur. Sabtu Minggu aku kerjain. Nah dalam hati nih, apa karena aku sudah tua, sudah nggak ada harga lagi, sehingga aku nggak pernah jadi prioritas. Nah, mulai kehilangan rasa kebermaknaan. Nah ini akibatnya apa? Kehilangan rasa percaya diri. Nah, telepon adiknya. Tadi udah kan urusan istri di rumah, urusan anak udah. Dek, ya Mas, gimana kabar kamu? Sehat Mas? Kok nggak pernah ketemu sih, jarang kamu datang ke rumah aku. Ya aku juga gimana ya Mas? Udah anak-anak udah makin gede-gede ini juga repot Mas. Nah dulu zaman yang nelfon nih bilang dalam hati, tuh dulu waktu aku di Rut hampir 2 hari sekali ke rumah. Sekarang udah pensiun apa udah nggak ada harga lagi aku ini ya. Nah itu asumsi-asumsi. Makanya ternyata salah satu yang bikin kita sehat itu adalah istilahnya makna hidup atau self esteem. Self esteem, masih merasa bernilai, masih merasa berharga, masih merasa dibutuhkan oleh anak cucu, masih merasa dibutuhkan di masyarakat, masih merasa dibutuhkan oleh orang lain. Nah ini sepertinya yang dialami oleh ayah-ayah di depan ini. Kenapa usianya sampai 76, 78, 80, 95? Sepertinya itu poinnya. Masih merasa hidup bernilai, berharga, bermakna. Termasuk yang di belakang. Walaupun mungkin ada yang 80 di belakang. Udah banyak. 70 aja udah dahsyat. Kenapa? Karena Rasulullah bilang umur umatku hanya 60 sampai 70 tahun. Jadi kalau di atas 70 tahun udah hebat. Nah, sepertinya yang muda-muda harus banyak belajar. Ini teorinya doang. Teorinya, nyatanya belum tentu bisa sampai 70 tahun. Yang muda harus banyak belajar. Ternyata bahagia itu adalah luar biasa. Dari mana? Kebermaknaan hidup. Ya, harus senantiasa sehat. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba ayyubsato lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimahu. Barang siapa yang mau diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, silaturahim. Karena di silaturahim itu ada makna itu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Apa kabar Pak? Coba, ini zaman jadi bos-bos orang baik ini ketahuan. Ini semua nih. Hah? Coba kalau saya dapat cerita kemarin, kira-kira berapa bulan yang lalu, Ustadz, ada teman saya Ustadz, begitu dia udah pensiun, nggak ditegur sama anak buah. Pada kesel zaman dia tugas itu Ustadz, udah ngeselin. Nah itu bikin cepat stroke. Nah, tapi kalau banyak yang negur, banyak yang menghargai, banyak yang mencintai, subhanallah. Tubuh kita memproduksi hormon cinta yang bernama oksitosin dan serotonin. Jadi subhanallah, makanya apa? Bahagia tidak mengenal senja. Ya. Dan terus harus bahagia biar badan terus sehat. Ya. Karena fakta menunjukkan dan pandangan para psikolog penyakit fisik itu sebetulnya kalau di-track, ditelusuri karena adanya gangguan emosi. Karena ada sampah emosi. Buktinya paling gampang tadi ya, waktu ke dokter istirahat dulu 5-10 menit baru periksa tensi darah. Ya, kenapa? Karena mungkin macet, kesel, ya, emosi di jalan. Nah, tunggu objektif dulu. Istirahat 5-10 menit. Itu artinya ada hubungan antara emosi dengan fisik, jasmani dengan rohani. Saya kira itu, Ayah Bunda. Semoga sehat semua dan bahagia semua. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin Ustadz sambil minum dulu. Silakan. Pak Ustadz tadi memberi kesempatan kepada kita untuk bertanya.
Bapak Ibu barang tanya. Kurang kencang. Terima kasih Pak Ustadz yang telah memberikan panjang lebar apa kita bisa berbahagia. Bahagia tidak mengenal, bahagia tak mengenal senja. Ya. Insya Allah kita semua akan demikian. Pak Ustadz tadi memberikan kesempatan kepada kita untuk bertanya. Pak, kenapa? Silakan, ada pertanyaan nih. Kalau saya ngomong jelas ya Pak ya, Bu ya. Berarti berasal dari sumbernya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata kan suara. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kalau masa lalu yang menyangkut kesedihan itu harus di-lock. Ya. Karena kalau kita berpikir masa depan itu bukan milik kita. Nah sekarang di antara kita itu sebagian atau semuanya ini adalah pensiunan yang memiliki masa lalu. Yang kita miliki itu masa lalu. Nah bagaimana dengan seseorang yang dia menceritakan masa lalunya tapi yang menyangkut keberhasilan. Nah ini bagaimana? Apakah termasuk yang mau di-lock atau tidak? Sebab begini, jangan sampai kita menceritakan keberhasilan, tapi justru yang terjadi adalah penyakit hati yang muncul. Ada ria, ada ujub, ujungnya adalah sombong. Nah ini bagaimana mengukur cerita masa lalu, tapi jangan sampai itu melekat penyakit hati yang seperti itu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Bagus nih pertanyaannya Pak Adi. Jadi gini, ayah bunda, ucapan yang baik atau bisa jadi pikiran yang baik menghasilkan ucapan yang baik atau ucapan yang baik menghasilkan pikiran yang baik. Nah, ucapan dan pikiran yang baik menghasilkan perasaan yang baik. Ucapan, pikiran, perasaan yang baik menghasilkan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik menghasilkan lagi, siklusnya gitu. Perbuatan yang baik menghasilkan perasaan yang baik. Orang kalau perbuatannya baik, pasti perasaannya baik. Jadi siklusnya ada di situ. Kalau pikiran kita tidak baik, perasaan kita tidak baik, betul? Nah begitu juga kalau perbuatan kita tidak baik, maka perasaan kita tidak baik. Nah pikiran, ucapan, perasaan yang baik menghasilkan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik menghasilkan pikiran, perasaan yang baik. Gitu, kira-kira gitu ya. Nah kemudian ini menghasilkan semua karakter. Menghasilkan kebiasaan, menghasilkan karakter. Nah poinnya sebenarnya adalah yang kita ucapkan ini sesuatu yang menyusahkan atau menggembirakan. Yang kita baca sesuatu yang menyusahkan atau membahagiakan. Poinnya ada di situ sebetulnya. Nah, jadi kalau kita menceritakan kebahagiaan masa lalu, pengalaman yang terkait dengan kebahagiaan masa lalu, untuk menginspirasi orang lain, maka betapa kayanya kita, semakin bahagia kita. Tapi kita cerita diri saya nggak bisa saya bohongi. Pencuri kamu, curi kamu. Sama tadi. Ketika kita menceritakan cerita sukses perjuangan masa lalu, kalau niatnya pembelajaran, di sini bilang alhamdulillah hari ini bisa ngasih pelajaran buat orang lain. Tapi kalau niatnya sombong, di sini bilang sok sombong. Padahal yang hadir tuh banyak yang lebih sukses dari kamu. Hebatnya Allah menciptakan kita sampai seperti itu. Gitu. Kita nggak bisa bohongi. Saya
pulang malam. Istri saya tanya, Bang, di mana? Di tol. Kok malam? Tadi ngobrolnya agak lama. Cerita apa? Cerita kerjaan. Ternyata ngobrolnya lama, bukan cerita kerjaan. Cuma ketawa-ketawa, happy-happy, nggak ada hubungannya sama kerjaan. Di sini langsung nyamber nih. Di sini langsung nyamber. Bohong lagi, bohong lagi. Di sini langsung nyamber, udah pasti. Kapan kamu nggak membohongi istri kamu? Kapan kamu nggak menyakiti istri kamu? Bohong lagi, bohong lagi. Tuh. Itu Allah ciptakan namanya fitrah. Fitrah itu citra ilahi yang ada dalam dia murni, dia steril. Maka kalau ada perbuatan kita yang merusak, dia langsung menggugat kita. Gitu Pak Adi. Ada lagi? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngimbangin Pak Hadiono biar seimbangan, laki perempuan ya. Pak Ustadz, saya memang bekerja juga Pak Ustadz. Tapi sebelum kerja itu, ayah saya selalu bilang, apa-apa tuh tiket isi gitu. Jadi apa-apa tuh dianggapnya gampang. Begitu udah kerja, nyakitin orang, segala macam. Begitu pensiun, jadi kalau sholat malam tuh mikir, saya maafkan semua orang yang zolimin saya, tapi saya berharap orang yang saya zolimi mau maafkan saya. Nah itu cemas kadang-kadang, jadi kolesterolnya naik. Mungkin gitu ya Pak, aku nggak tahu. Itu yang pertama. Dan apa itu termasuk sampah emosi atau bukan? Terus yang kedua, Bapak bilang tadi kan bohongin istri gitu kan. Kadang-kadang kan memang pulang malam tuh bilang kerja, padahal ngobrol. Apa boleh? Toh bohongan itu demi kebaikan. Udah itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, istilah kebohongan demi kebaikan, kan gini, saya bohong demi kebaikan. Nah itu kan di mulut. Oh, gini, contohnya ini istri saya. Ini ada istri saya. Saya bilang, sama sepupu saya, nggak apa-apa saya bohong kepada dia. Tadi kan istri saya nanya waktu naik mobil tadi. Ingat gak tadi? Di mana? Di tol. Dari mana? Ngomong kerjaan. Sepupu saya bilang ke saya, kok bohong bang? Terus saya bilang dong, nggak apa-apalah demi kebaikan. Mulut saya ngomong demi kebaikan. Tapi demi kebaikan atau tidak, sekali lagi yang tahu adalah di sini. Jadi, kalau di sini menggugat, demi kebaikan kamuflase. Di sini menggugat nih. Berarti tidak demi kebaikan, gitu aja. Paham? Jadi diri kita itu dijaga oleh Allah, nggak mau dikotorin dia. Diri kita tuh nggak mau dinodai. Jadi setiap ada ucapan, perbuatan, perilaku kita yang bertentangan dengan norma agama, dia langsung menggugat. Gitu. Nah, kemudian yang pertama, ada di Quran, di surat Ali Imran ayat 133, 134. Orang bertakwa itu, kata Allah, sifatnya paling tidak ada 4. Pertama, peduli. Menginfakkan hartanya ketika lapang, ketika sempit. Berarti peduli. Pada saat gak punya pun dia berusaha memberi. Yang kedua, menahan marah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, berbuat kebaikan. Yang keempat, kalau berdosa, minta ampun. Kemudian berbuat kebaikan. Nah coba, bayangkan menahan marah. Itu kok sifat orang bertakwa. Memaafkan kesalahan orang lain, sifat orang bertakwa. Artinya secara saya pelajari ilmu psikologi, ternyata yang menyebabkan penyakit-penyakit penyumbatan arteri, serangan jantung, aritmia jantung, penyumbatan jantung, jantung, asam lambung, tegang otot, leher tegang, di sini tegang, nggak ada obatnya, nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Ketika kita menumpuk sampah emosi.
Coba, kemarin saya ceramah di pengajian 2 minggu yang lalu. Saya ceramah tentang ini. Ada jemaah saya nyaut, gitu kan. Ibu kenapa? Habis ceramah, saya datang. Ibu kenapa? Ustadz, asam lambung saya nggak sembuh-sembuh, pantesan udah ketemu jawabannya hari ini. Kenapa? Saya dendam banget, saya sulit memaafkan seseorang. Oke, coba ibu lepaskan, ibu maafkan. Lepaskan, maafkan. Apa yang pernah ibu alami. Insya Allah asam lambung sehat. Jadi ternyata nggak kita sadari, si ibu ini membenci orang itu udah sampai ke alam bawah sadar. Jadi setiap mendengar cerita orang, apakah tentang nama, kemudian dia ingat nama yang nyakitinnya, pekerjaan, tiba-tiba dengar orang, kamu kerja di mana? Di bank. Aku dulu musuh yang nyakitin aku orang bank. Balik lagi, jadi udah masuk ke alam bawah sadar. Nah, begitu dia masuk akal, dia bilang, aku berarti harus belajar nih Ustadz, memaafkan dan melepaskan. Jadi kalau mau sehat, maafkan dan lepaskan. Nah, kalau tadi apa? Apakah orang itu apa tadi? Oke. Nah, kita balik. Nah, yang paling tinggi itu memaafkan. Nah, tapi kalau kita menyakiti orang, kemudian kita sudah minta maaf, dia tidak memaafkan, kita minta maaf lagi, menunjukkan keseriusan kita, dia juga belum maafkan, minta maaf lagi, belum juga memaafkan. Allah tahu bahwa kita sedang berjuang untuk meminta maaf. Maka Allah yang akan maha memaafkan. Nah, terus bagaimana caranya? Udah, tetap kita menjalin hubungan silaturahim dengan cara yang terbaik. Nah, jadi jangan sampai tadi ada sampah emosi merasa apa aku nggak berharga, kok nggak dimaafkan ya. Maaf ya Bu, kadang-kadang nih maaf ya, kadang-kadang saya WA nih, WA orang nggak dibales, merasa nggak berharga gak kita? Ini orang kok nggak, apa aku nggak berharga ya? Kok nggak dibales WA aku ya? Gak usah pusing yang begitu. Ngapain pusing? Gara-gara mikirin seharian nggak dibales, mungkin dia sibuk, mungkin HP-nya tinggal di rumah. Tapi seharian kita udah mengotori hati kita. Nah, udah, pokoknya semua yang kita lakukan dengan niat yang baik, insya Allah Allah maafkan. Bu, cukup? Oke, kita doa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya malikul mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa waj'alal muttaqina imama. Fasna wa abna'i khairun nasirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina rasulina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz. Kalian menutup doa. Demikianlah rangkaian acara pengajian pada pagi dan siang hari ini. Semoga kita semua diberikan barokah dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pembawa acara, saya Miftah Sudrajat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wabillahi ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.